إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Zaman dalam Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mengolok-olok agama atau melakukan perkataan atau tindakan yang menunjukkan pelakunya itu merendahkan hukum Islam atau mengolok-olok syarat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya perkara itu zaman rahmatullah, kalau kita timbang secara syar'inya, maka itu adalah merupakan perkara yang sangat besar. Sebab mengolok-olok agama atau merendahkan agama Islam atau melakukan perkataan atau perbuatan yang seolah-olah itu adalah sebuah tindakan mengolok-olok atau meremehkan syariat Islam atau menyamakan syariat ini dengan hal-hal yang berbau negatif, maka itu adalah merupakan diantara pembatal keislaman zaman rahmatullah. Maka ini tidak main-main. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya diantara pembatal keislaman seseorang itu adalah tatkala dia melakukan sebuah perkataan atau perbuatan yang kemudian konotasinya, arahnya perkataan dan atau perbuatan tersebut adalah untuk mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala atau ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disampaikan oleh kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan ayat-ayatnya, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian mengolok-oloknya, kalian melakukan permainan-permainan yang seolah-olah merendahkan perkara tersebut, meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala, meremehkan berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, merendahkan yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau mengolok-olok tentang Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka jangan banyak alasan, jangan banyak udzur. Ya, jangan komen sana sini, karena sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini Subhanahu wa taala ini zaman Allah menegaskan kepada kita semuanya, dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di antara sebab seseorang itu keluar dari agama Islam, artinya tidak ada lagi keislaman di dalam dirinya, keislaman dalam dirinya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tatkala dia melakukan olok-olok atau melakukan permainan-permainan yang menunjukkan atau perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwasanya dia merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memuliakan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan takarannya besar zaman rahmatullah. Toh nantinya kalau misalnya memang ini kan masih sementara bergejolak ke zaman rahmatullah, ormas masyarakat atau sebagian masyarakat atau kelompok masyarakat, apakah yang berkaitan dengan masyarakat umum atau Islam, sekarang mereka ini bersama-sama melaporkan Menteri Agama kita, ya, Pak Gus Yakut. Semoga beliau bisa menyadari kesalahannya dan minta maaf. Sebenarnya zaman rahmatullah Subhanahu wa taala ini perkara yang sangat besar memang, karena zaman rahmatullah persoalan agama di Indonesia ini sangat sensitif. Karena di Indonesia ini kita mayoritas kaum muslimin, ya, jumlah kaum muslimin sangat banyak di Indonesia, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kontroversi berkaitan dengan agama Islam ini sangat sensitif zaman rahmatullah. Sehingga hendaknya setiap kalangan itu menjaga lisan mereka, menjaga perbuatan mereka, jangan sampai mereka membuat kaum muslimin yang ada di Indonesia itu merasa tersakiti. Ya, merasa kok begini seperti ini, kok seperti itu perbuatannya, perkataannya dan sebagainya, seolah-olah ingin menyudutkan kaum muslimin, seolah-olah ingin merendahkan kaum muslimin dengan menyakiti hati-hati mereka dengan perbuatan-perbuatan hal-hal yang berbau negatif. Sehingga zaman Allah Subhanahu wa taala, kalau nantinya memang ujaran apa yang dilaporkan kepada Gus Yakut ini berkaitan dengan ujaran penistaan agama, maka tentunya ini sangat berat zaman Allah Subhanahu wa taala. Karena ya sekaliber menteri agama jangan sampai melontarkan hal-hal yang menyindir sebagian agama atau menyudutkan sebagian agama atau merendahkan sebagian agama. Atau kalau misalnya memang tentunya nanti ini ahli yang akan melihat apakah benar-benar Gus Yakut ini, menteri agama ini, benar-benar melecehkan, merendahkan, melakukan penghinaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nanti ahli melihat perkataannya. Sebab zaman rahmatullah Subhanahu wa taala
Ya, sebagian orang mengatakan bahwasanya Gus Yakut ini sudah melakukan pelecehan ya terhadap agama Islam, sudah membuat perkataan yang merendahkan dan menyudutkan agama Islam, yaitu dengan menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Tentunya zaman Allah Subhanahu wa taala, dua perkara ini tentunya sangat berbeda. Panggilan azan adalah panggilan yang sangat agung, panggilan yang sangat mulia, dan itu diperuntukkan oleh kaum muslimin agar mereka mempersiapkan diri mereka untuk melaksanakan sholat lima waktu. Adapun gonggongan anjing zaman Allah, ya kita mengetahui bahwasanya anjing dalam hukum Islam itu adalah merupakan dari seluruh tubuhnya itu adalah merupakan najis. Dan anjing dalam Islam sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya bahwasanya apabila kalian mendengar gonggongan anjing, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya dia melihat syaitan. Dan sesungguhnya zaman Allah Subhanahu wa taala, anjing itu dalam Islam itu hanya diperbolehkan dipelihara ketika digunakan untuk berburu atau menjaga. Mungkin rumah kita berada di tempat yang sangat berbahaya, apabila tidak ada hewan yang menjaga atau tidak ada persenjataan yang memadai, maka tidak mengapa digunakan berburu atau menjaga ya lingkungan rumah kita selama anjing tersebut tidak dimasukkan ke dalam rumah kita. Karena Nabi SAW menyebutkan juga dalam sebuah hadisnya bahwasanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing. Maka tentunya zaman Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui bahwasanya anjing ini adalah hewan yang sangat ganas ya. Sebagian anjing itu apabila sudah mendapatkan penyakit anjing gila ini sangat berbahaya. Jadi tentunya zaman Allah Subhanahu wa taala ya tidak sama dengan panggilan azan dengan gonggongan anjing. Ya, anjing kita kenali bahwasanya hewan ini sangat buas, hewan ini sangat mematikan, dan hewan ini sangat berbahaya kalau bukan tuannya. Kalau misalnya ada orang yang baru yang dia lihat, yang dia cium, maka tentunya zaman Allah Subhanahu wa taala sangat berbahaya bagi orang lain. Oleh karena zaman Allah Subhanahu wa taala kita lihat saja bagaimana perkembangan nanti ini ke depannya, karena tentunya kita harapkan bahwasanya Menteri Agama itu benar-benar mengayomi semua agama yang ada di Indonesia, karena memang zaman Allah negara kita adalah negara kesatuan dan di sana ada beraneka macam agama yang ada di Indonesia, dan itu lumrah ya, itu adalah merupakan perjalanan kebangsaan kita di Indonesia ini, dan kita semuanya saling toleransi dan kita mengharapkan saling menjaga persatuan, saling menjaga kedamaian, dan saling menjaga perasaan satu sama yang lainnya, dan tidak saling menyudutkan, tidak saling menghina dan sebagainya. Maka tentunya kita mengharapkan zaman Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang bisa mengundang reaksi yang sangat banyak, yang bisa mendatangkan kecaman yang sangat besar dari pihak manapun, terutama kaum muslimin, itu hendaknya kita jauhi. Karena zaman Allah Subhanahu wa taala, negara kita ini banyak PR-nya, negara ini banyak masalahnya, sehingga kita butuh saling bahu-membahu agar kita satu sama yang lainnya kemudian saling menguatkan, menjaga perdamaian dan kedamaian yang dengannya kita semuanya bisa beribadah dengan baik dan tenang. Demikian zaman Allah Subhanahu wa taala, sedikit pembahasan kita berkaitan dengan hukum mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang didapatkan oleh konsekuensi apa saja yang didapatkan oleh seseorang apabila dia mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.